Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oto. Pada video kali ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang cara kerja sistem pengisian dengan IC regulator. Sahabat Oto, sebelum kita mempelajari cara kerja dari sistem pengisian yang menggunakan IC regulator, perlu sahabat Oto ketahui bahwa ada beberapa tipe dari IC regulator. Yang pertama adalah IC regulator tipe A, di mana cara pemasangan IC regulator ke alternatornya adalah dipasang di luar alternator. Yang kedua, IC regulator tipe B, di mana cara pemasangan IC regulator ke alternatornya sudah dipasang di dalam alternator. Dan yang ketiga adalah IC regulator tipe M atau monolithic integrated circuit, kalau disingkat menjadi MIC, di mana cara pemasangan IC regulator ke alternatornya sudah dipasang di dalam alternator juga. Sahabat Toto, setelah kita mengetahui tipe-tipe dari IC regulator, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu terminal-terminal yang ada pada IC regulator. Terminal pada IC regulator ada 7. Terminal yang pertama adalah terminal B, selanjutnya ada terminal IG, terminal S, terminal L, terminal F, terminal P, dan yang terakhir adalah terminal E. Sehingga ada 7 terminal pada IC regulator. Sekali lagi, terminal B, terminal IG, terminal S, terminal L, terminal F, terminal P, dan terminal E. Sahabat Oto, setelah kita mengetahui terminal-terminal pada IC regulator, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang tipe transistor pada IC regulator. Terlihat pada wiring diagram atau sirkuit diagram yang ada pada IC regulator, terdapat 3 transistor, yaitu TR1 atau transistor 1, TR2 atau transistor 2, dan TR3 atau transistor 3. Di mana meskipun terdapat 3 transistor, transistor tersebut memiliki 2 tipe yang berbeda. Untuk transistor TR1 dan transistor TR3 itu menggunakan tipe NPN. Dan transistor yang TR2 itu menggunakan tipe PNP. Sahabat Toto, setelah sahabat Toto mengetahui tipe-tipe IC regulator, kemudian terminal-terminal yang ada pada IC regulator, maupun transistor-transistor yang digunakan di IC regulator, maka kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu cara kerja dari sistem pengisian dengan IC regulator. Sahabat Toto, pada video sebelumnya pernah saya jelaskan terkait cara kerja dari sistem pengisian tipe konvensional. Sebenarnya prinsip kerja pada sistem pengisian konvensional dengan sistem pengisian yang menggunakan IC regulator itu sama. Hanya proses pemutusan arus yang menuju ke kumparan rotor apabila tipe konvensional itu masih menggunakan kontak point. Pada tipe ini, di IC regulator ini sudah menggunakan transistor serta dikontrol oleh MIC. Sama halnya dengan proses pemutusan arus yang masuk ke indikator pengisian atau lampu indikator pengisian. Apabila tipe konvensional menggunakan kontak point, namun pada sistem pengisian IC regulator ini menggunakan transistor yang dikontrol oleh MIC. Nah, setelah kita paham prinsip kerjanya, maka kita masuk pada cara kerjanya. Cara kerja sistem pengisian dengan IC regulator pada saat kunci kontak on dan mesin masih mati. Pada saat kunci kontak atau switch pengapian ini terhubung, maka arus dari baterai akan melewati fuse, kemudian melewati kunci kontak, dari kunci kontak mengalir terminal IG,
Dari terminal IG akan masuk ke MIC. MIC akan menyensor hal tersebut dan kemudian menjadikan transistor TR1 ini on. Akibatnya, arus dari baterai akan mengalir ke terminal B, kemudian menuju ke kumparan rotor koil, dan melewati terminal F, kaki kolektor pada transistor TR1 menuju kaki emitor, kemudian terminal E dan menuju ke massa. Hal tersebut akan menyebabkan kemagnetan pada rotor koil. Pada saat ini terjadi pengontrolan pengeluaran pada baterai dan MIC akan mempertahankan arus yang ada pada kumparan rotor ini di bawah 0,2 ampere dengan secara berulang-ulang. Hal tersebut tentu saja akan membuat transistor pada TR1 ini on off atau intermittent. Arus pada stator ini belum dibangkitkan sehingga tidak ada tegangan pada terminal P. MIC atau MIC akan menyensor hal tersebut dan menjadikan transistor pada TR2 ini off dan transistor pada TR3 on. Akibat dari transistor TR3 on, maka arus akan mengalir melewati lampu indikator pengisian, terminal L, kaki kolektor pada transistor TR3, menuju kaki emitor pada transistor TR3, kemudian ke massa. Hal tersebut menjadikan lampu indikator pengisian kemudian menjadi menyala. Cara kerja berikutnya adalah pada saat mesin sudah hidup dan berputar, namun tegangan yang dibangkitkan masih di bawah standar. Pada saat alternator ini sudah membangkitkan arus, maka tegangan yang ada pada titik P ini akan bertambah. MIC akan menyensor hal tersebut dan menjadikan transistor pada TR1 yang awalnya tadi intermittent ya, on off. Nah, ini menjadi on terus. Kalau menjadi on terus, menghentikan arus yang disuplai dari baterai ke kumparan rotor. Nah, arus itu berasal langsung dari output pada alternator. Di lain pihak, bila tegangan pada titik P ini atau terminal P ini meningkat, MIC ini juga akan menyebabkan atau menjadikan transistor pada TR3 ini menjadi off. Transistor TR2 ini menjadi on. Akibat dari transistor TR2 ini on, maka tidak ada perbedaan tegangan di ujung lampu indikator pengisian. Nah, ini ketemu di sini. Sehingga lampu indikator pengisian akan mati. Selama tegangannya di bawah standar, maka kumparan rotor coil akan terus dialiri arus listrik dan output dari alternator terus akan mengisi baterai. Cara kerja yang berikutnya adalah pada saat tegangan alternator atau output alternator sudah melebihi dari spesifikasi, ketika transistor pada TR1 ini on, maka arus yang keluar dari alternator akan selalu mengisi pada baterai. Pada titik tertentu, tegangan pada baterai tersebut akan mencapai nilai standar dan dideteksi pada terminal S, kemudian menuju ke MIC. Nah, MIC ini ketika mendeteksi bahwa tegangan yang ada pada baterai melewati terminal S ini sudah melebihi spesifikasi, akan menjadikan transistor TR1 ini menjadi off. Karena transistor pada TR1 ini off, maka arus yang menuju ke kumparan rotor ini terputus dan otomatis ketika kumparan di rotor ini terputus, arus yang menuju ke baterai dikurangi dan nanti akan dideteksi lagi di terminal S bahwasanya tegangannya turun. Nah, ketika tegangannya turun, MIC ini akan menjadikan transistor pada TR1 on kembali. Ya, on kembali dan arus melewati kumparan rotor. Ketika arus melewati kumparan rotor lagi, alternator ini mengisi baterai lagi.
Ketika sudah melebihi spesifikasi lagi, MIC ini akan mendeteksi memutuskan transistor pada TR1 lagi. Ketika transistor TR1 putus lagi, maka arus pada kumparan rotor terputus sehingga arus yang menuju ke baterai bisa dikurangi. Dan nanti ketika dideteksi kurang lagi, maka mengisi lagi. Nah, begitu seterusnya. Dengan kata lain, bahwa tegangan yang dihasilkan ini akan selalu tetap dijaga pada tingkat yang sama atau konstan. Dengan cara mengirimkan arus yang menuju ke kumparan rotor secara intermittent oleh transistor TR1. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerja pada sistem pengisian yang menggunakan IC regulator. Sahabat Toto, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Apabila bermanfaat bisa subscribe dan like. Sampai berjumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.